Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang desain grafis, yaitu hal-hal mendasar tentang desain grafis. Kita masuk ke pembahasan. Poin-poin pembahasan. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama adalah kita akan membahas apa pengertian dari desain grafis. Kemudian apa manfaat dan hasil dari desain grafis. Kemudian kita membahas tujuan desain grafis. Kita akan membahas elemen desain grafis. Kita akan membahas prinsip yang ada dalam desain grafis. Kemudian kita membahas komposisi-komposisi yang terdapat dalam desain grafis. Kemudian yang terakhir adalah tips belajar desain grafis. Kita masuk ke pengertian. Apa sih pengertian dari desain grafis? Desain grafis adalah sebuah bentuk komunikasi secara virtual, yaitu interaksi kepada manusia akan tetapi melalui media-media seperti gambar, tulisan, dan video dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi secara simpel dan menarik. Ya, itu pengertian dari desain grafis. Baik, kita akan membahas tentang manfaat atau hasil yang kita dapatkan dari belajar desain grafis. Yang pada umumnya, desain grafis yang sering kita temui adalah postingan-postingan yang ada di media sosial, baik berupa video dan foto yang ada di media-media sosial. Kemudian contoh lainnya adalah iklan. Yang biasa kita lihat, mungkin iklan yang ada di YouTube, iklan yang ada di HP, dan iklan yang ada di televisi, mungkin itu menggunakan yang namanya desain grafis juga. Ya. Kemudian contoh lainnya adalah poster. Ya, poster-poster itu pasti menggunakan desain-desain yang menarik agar informasi yang ada di dalam poster bisa tersampaikan kepada orang lain. Kemudian adalah animasi. Animasi itu terbagi menjadi dua, ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi yang menggunakan ilmu desain grafis. Kemudian selanjutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian di dalam suatu gambar atau dalam suatu video. Kemudian adalah logo. Logo adalah suatu bentuk atau gambaran terhadap suatu merek dagang yang memperkenalkan jasa dan barang. Kemudian dan manfaat-manfaat lainnya yang akan kita dapatkan dari pembelajaran desain grafis. Kemudian kita akan membahas tujuan pelajaran desain grafis. Apa tujuannya sih? Ya, baik. Yang pertama adalah readability, yaitu keterbacaan. Ya, kita di dalam desain grafis akan membahas tentang bagaimana kita memilih teks agar teks informasi yang akan kita sampaikan kepada orang-orang mudah untuk dibaca, sekali lihat langsung bisa terbaca kepada orang. Ya, bagaimana informasi bisa tersampaikan jika tulisannya tidak bisa dibaca? Maka tujuan desain grafis adalah agar bisa informasi kita dibaca oleh orang lain. Kemudian tujuan kedua adalah terstruktur. Kita memberikan informasi-informasi kepada orang lain dengan mudah dipahami, yaitu dengan menggunakan struktur-struktur. Kita menggunakan pemilihan judul, bagaimana judulnya, ya, bagaimana isinya. Kemudian desain grafis itu simple, ya, agar orang tidak sulit untuk menemukan apa sih informasi yang ada di dalam desain ini. Jadi simple merupakan tujuan yang penting dalam desain grafis. Kemudian yang terakhir adalah memorability, yaitu mudah untuk diingat. Ya, sebagaimana desain-desain yang lainnya itu ketika orang sekali melihatnya maka akan mudah untuk diingat. Ya, itu tujuan dari desain-desain grafis. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah apa saja elemen-elemen yang ada dalam desain grafis. Ya.
Elemen-elemen yang ada dalam desain grafis yang paling pertama adalah point, yaitu titik. Ya. Kemudian yang kedua adalah line atau garis. Garis ini adalah garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain, satu poin dengan poin yang lain, mau itu berupa garis yang lurus ataupun garis yang melengkung. Kemudian bentuk lainnya adalah shape. Ya, elemen lainnya adalah shape atau bentuk. Ya, bentuk ini adalah suatu hal yang terdiri dari beberapa garis. Contohnya adalah segi empat, terdiri dari 4 garis, segitiga terdiri dari 3 garis, dan lingkaran terdiri dari garis lengkungan. Kemudian tekstur dan image, ya, tekstur dan gambar. Jadi ini adalah hal elemen yang diperlukan dalam desain, yaitu teksturnya, kemudian bisa ditambahkan dengan gambar-gambar yang menarik, ya, sesuai dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian color atau pemilihan warna, karena sebagaimana yang kita tahu, ketika desain tersebut tidak memiliki warna, maka dia tidak akan menarik banyak orang. Akan tetapi jika dia berwarna dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka informasi tersebut akan mudah tersampaikan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah space, atau bisa dikenal dengan ruang kosong, yang mana kita memberikan ruang yang kosong untuk memberikan kelegaan atau nafas agar suatu informasi bisa terfokus ke sana. Orang-orang bisa melihat langsung ke informasi yang tersedia di dalam desain kita. Kemudian elemen selanjutnya adalah tipografi. Apa sih tipografi itu? Tipografi itu adalah susunan atau font yang ada di dalam desain kita. Dan font ini adalah tulisan atau huruf-huruf, bentuk huruf-huruf, dan kita harus memilih tipografi yang lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain. Biasanya tipografi digunakan oleh orang banyak adalah bernama serif dan sans serif agar tulisan tersebut lebih mudah dibaca oleh orang. Ya, itu elemen-elemen yang ada di dalam desain grafis. Baik, kita masuk ke prinsip. Apa saja sih prinsip dalam mempelajari desain grafis? Yang pertama adalah balance, yaitu keseimbangan. Ya, di dalam desain kita harus memiliki keseimbangan antara itu bentuk, antara itu warna, atau dengan elemen-elemen lainnya harus memiliki keseimbangan. Baik, yang kedua adalah dominance dan priority. Dominance dan priority adalah informasi mana yang menjadi prioritas kita, atau bagian mana yang harus kita dominankan agar orang yang melihat desain kita tertuju pada informasi tersebut. Contohnya, kita harus membesarkan judul. Judul harus kita besarkan agar orang lain ketika melihat desain kita, dia langsung melihat ke arah judul. Kemudian baru kita buat isiannya yang lebih kecil dengan tulisan yang lebih kecil dan tidak dominan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah simplicity, itu kesimpilan. Ya, jadi kita harus membuat desain kita secara simple, tidak berbelit-belit dan tidak pula terlalu ramai. Ya, kita membuat simple saja agar informasi yang kita inginkan tersampaikan kepada orang lain. Kemudian prinsip yang keempat adalah kontras. Ya, kontras ini adalah perbedaan antara suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Jadi ada kontras di situ, misalnya huruf dengan latar belakang. Jadi harus ada kontras di situ agar hurufnya bisa terlihat jelas atau objek yang ingin disampaikan kepada orang lain lebih terlihat jelas. Yang terakhir adalah harmoni atau keselarasan antara bentuk dengan warna atau antara informasi dengan bentuk yang ingin kita berikan ke dalam desain kita. Kemudian yang selanjutnya adalah unity atau kesatuan. Ya, kita bisa menggabungkan antara bentuk-bentuk yang mungkin tidak ada artinya menjadi sebuah arti. Kita contohkan, misalnya ada beberapa batang kayu, ya, yang hanya dikatakan arti kayu saja. Kemudian jika kita membuat 4 kaki, kemudian kita buat alasnya, maka akan menjadi meja. Ya, akan menjadi suatu makna yang baru, maka kita membuat kesatuan di situ. Situ contohnya. Baik,
kita masuk ke komposisi. Apa saja sih komposisi yang ada di pelajaran desain grafis komposisinya? Baik, yang pertama adalah grid. Apa sih itu grid itu? Grid itu adalah struktur atau sistem garis horizontal dan vertikal untuk membuat atau untuk meletakkan suatu objek sesuai dengan tempatnya, ya, seperti pada kamera, garis yang vertikal dan horizontal. Kemudian skala ini adalah bisa dikatakan luas dari suatu objek yang ingin atau suatu elemen yang ingin kita letakkan, itu skala. Kemudian kombinasi, kita bisa mengkombinasi antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Kemudian warna, kita bisa memilih warna-warna yang sesuai dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Contohnya, kita ingin menyampaikan informasi yang lebih tajam, maka dengan warna yang lebih tajam juga. Kemudian kita memiliki komposisi tipografi. Tipografi sebagaimana kita jelaskan tadi adalah font atau huruf yang kita pilih agar desain kita lebih mudah dibaca oleh orang lain. Baik, yang terakhir adalah tips belajar desain grafis. Apa saja sih tips untuk belajar desain grafis terkhususnya bagi yang pemula? Yang pertama adalah kita harus memahami yang namanya prinsip-prinsip dasar. Ya, prinsip dasar-dasar yang ada di dalam desain. Ya, dasar-dasar yang ada di dalam desain. Kemudian kita harus menentukan gaya desain. Apa sih gaya-gaya desain kita? Kemudian apa sih gaya desain yang harus kita sesuaikan dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mencari inspirasi. Kita harus mencari inspirasi ketika kita mungkin tidak bisa menemukan inspirasi dari diri kita, maka kita mencari dengan orang yang lain yang lebih dekat dengan kita, atau kita bisa mencari di googling, internet, Pinterest, atau akun media sosial yang membahas tentang desainer. Kemudian tips yang selanjutnya adalah membedah proses desain. Ya, kita bedah proses desain orang lain dulu terlebih dahulu. Bagaimana sih mereka mendesain? Ya, kemudian jika kita sudah bisa membedah proses desain, barulah kita bisa membuat ulang desain yang inspirasi agar hak cipta mereka tetap terjaga dan kita tidak boleh mengambil hak cipta orang lain. Kita harus membuat hak cipta kita sendiri. Kemudian tips yang selanjutnya adalah spesifikasi pencarian. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini bisa menyampaikan ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.